Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Sudah siap semuanya? Disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Semangat! Baiklah anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tarian. Ada juga nanti rumah adat dan ada juga alat musik. Yang pertama kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Setelah mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut? Cara yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Baiklah, sekarang kita lihat contoh teks berikut ini. Judulnya adalah batik. Nah, di sini bisa kita lihat kalimat utamanya di bagian awal, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, yang ini adalah contoh kalimat penjelasnya. Kalau tadi kalimat utamanya di bagian awal, yang selain bagian awal tadi merupakan kalimat penjelas, yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Dari kalimat utama dan kalimat penjelas tadi, kita bisa membuat gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya kita ambil dari kalimat penjelas tadi. Jadi gagasan pendukungnya adalah cara membuat kain batik. Itu dari kalimat penjelas yang pertama. Gagasan pendukung yang kedua, tempat asal kain batik. Itu didapat dari kalimat penjelas yang kedua. Gagasan pendukung yang ketiga, persebaran kain batik. Itu didapat dari kalimat penjelas yang ketiga dan keempat. Bagaimana anak-anak? Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi, sudah paham semua atau belum? Kalau ada yang bingung atau ada yang kurang paham, bisa ditulis di buku tulis
ditanyakan kepada Pak Guru lewat grup WhatsApp bisa. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi, kita belajar ada batik. Kenapa batik itu bisa ada di Jawa, bisa ada di luar Jawa, dan batiknya berbeda-beda? Itu karena adanya keragaman suku bangsa. Nah, kali ini kita akan belajar keragaman suku bangsa. Apa saja sih keragaman suku bangsa di Indonesia? Sebelum masuk ke keragaman suku bangsa, pengertian suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Di sini ada contohnya. Perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Jadi suku bangsa itu adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, ini ada contoh suku bangsa di Indonesia. 1. Di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera itu ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawam. Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Kita tinggal di mana anak-anak? Ya, benar. Kita tinggal di Pulau Jawa. Berarti kita sukunya suku apa? Ya, suku kita adalah suku Jawa. Paham semuanya? Selanjutnya ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya, suku Batak bahasanya berbeda dengan suku Sunda. Kalau di suku Batak atau di Sumatera Utara itu menggunakan bahasa Batak. Sedangkan suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. Suku Betawi menggunakan bahasa Betawi. Yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Kalian tahu nggak sih? Setiap provinsi di Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Di Sulawesi, di Jawa, di Papua, itu rumahnya berbeda-beda rumah adatnya. Nah, berikut adalah contoh gambar rumah tontonan. Ini berasal dari Sulawesi Selatan. Yang kedua ada rumah joglo. Berasal dari Jawa Tengah. Tempat di mana kita tinggal. Jawa Tengah. Jadi rumah adatnya adalah rumah joglo. Selanjutnya ini adalah gambar rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, yang ini adalah rumah adat dari Papua. Namanya adalah Honai. Setelah belajar rumah adat, kita lanjutkan ke keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian
yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Berikut adalah contoh gambar tari kecak berasal dari Bali. Berikut adalah contoh gambar tari cendrawasih berasal dari Bali. Ini adalah tari perang berasal dari Papua. Yang ini adalah tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Thank you.
Selanjutnya ada keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat. 1. Ada bundo kanduang dari Sumatera Barat, ada beskap dari Jawa Tengah, ada payas dari Bali. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya, rencong itu dari Aceh, keris itu dari Jawa, tombak trisula itu dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional itu juga berbeda-beda. Contoh alat musik tradisional. Tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua. Cara memainkan alat musik itu berbeda-beda. Berikut adalah cara memainkan macam-macam alat musik. Alat musik ada yang dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya ada gong dan gendang. Ada yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya trompet dan seruling. Ada yang cara dimainkannya dengan digesek. Contohnya biola dan rebab. Ada yang cara memainkannya dipetik. Contoh yang dipetik adalah gitar dan kecapi. Yang terakhir adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya angklung dan marakas. Baiklah anak-anak, yang kita pelajari hari ini itu tadi. Sekarang jika ada yang tidak tahu atau tidak paham atau belum paham, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp, apapun itu. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah soal evaluasi. Soal evaluasi ini nanti kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu difoto, dikirimkan ke Pak Jafar. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nomor 2, sebutkan 3 cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nomor 3, sebutkan 5 suku bangsa yang ada di Indonesia beserta dengan daerahnya. Nomor 4, sebutkan 3 rumah adat yang ada di Indonesia beserta dengan daerahnya. Nomor 5, sebutkan 5 alat musik dan cara memainkannya. Selamat mengerjakan semuanya. Sekian dari Pak Jafar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.